Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala babul ijtihadi fi ta'ati. Bermula ini adalah bab yang menjelaskan kesungguhan dalam kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Ringkasnya, bersungguh-sungguh mematuhi Allah Ta'ala. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah pernah mengatakan, maukah kalian kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Aku menjawab, kata Mu'adz bin Jabal, mau ya, maulah Rasulullah. Rasulullah memberikan penjelasan. Puasa adalah pelindung, tameng kita. Bersedekah, bersedekah itu adalah menjadi tanda bukti bahwa kita diberikan Allah rezeki. Kemudian, solat di kejauhan malam itu mampu memadamkan kesalahan, memadamkan setiap kesalahan. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengatakan, bermula puasa itu adalah tameng pelindung selama pelakunya tidak mengoyak, merusak, membinasakan tameng itu. Maksudnya selama tidak dirusak dengan ghibah, gosip. Kalau sudah gosip dia, rusaklah tameng itu. Kata Al-Faqih Abu Ja'far telah menyampaikan kepada kami Ali bin Ahmad. Kemudian Isa bin Ahmad menyampaikan pula kepada Ali bin Ahmad. Hadis ini marfu sampai kepada Hasan mengatakan ada 4 bekal akhirat. Pertama, puasa itu mencerahkan jiwa. Kemudian berdonasi, mengorbankan harta itu adalah penutup penghalang antara diri dan api. Solat itu mendekatkan orang kepada Tuhan. Air mata penyesalan itu menghapus kesalahan. Syekh Abdul As-Samarkandi disebutkan orang, pangkal, pokok, fondasi kepatuhan kepada Allah adalah 3. 1, takut. Ini lagi-lagi saya sampaikan, bukan maksudnya takut itu cemas, stres, depresi. Maksudnya takut yang menimbulkan sikap kewaspadaan, kehati-hatian. Yang salah langkah jangan salah lagi, yang sudah benar jangan salah, itu ya. Kemudian harap dan terakhir cinta. Tanda orang takut itu dia meninggalkan yang diharamkan Allah. Tanda orang harap itu adalah dia gemar dalam mematuhi perintah Allah. Tanda orang yang kasih kepada sesuatu itu adalah dia rindu dan ingin dan inabah kembali kepada sesuatu itu. Pangkal pokok dasar fondasi perbuatan durhaka itu 3. 1, sombong. 2, tamak. 3, dengki. Dengki ini kalau bahasa kita di Medan ange. Sombong itu nyata dari iblis. Ketika Allah perintahkan dia sujud, dia menganggap dirinya hebat besar sehingga terkutuk dia di sisi Allah. Serakah itu nyata dari sikap Nabi Adam alaihissalam ketika dia ingin mencapai pohon itu supaya kekal di dalam surga. Kesudahan Allah Ta'ala mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Sedangkan dengki ange itu pada Qabil ketika dia membunuh saudaranya sehingga masuklah dia ke dalam neraka. Wajib setiap orang menjauhkan diri dari durhaka kepada Allah dan serius mematuhi Allah, tulus dalam kepatuhan itu karena Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, siapa yang terus mengabdi kepada Allah Ta'ala 40 hari, itu maka dengan sendirinya muncullah mata air kebijaksanaan di dalam jiwanya melalui tuturnya. Itu nggak bisa dibohong, dibuat-buat pun dia nggak tahan lama. Ya, kalau ini memang asli dari Allah Ta'ala. Dikatakan ada 3. Ada 3 perbuatan yang kalau dilakukan orang itu berarti menanam, menginvestasi di dalam jiwanya kemurkaan. Akibatnya ya, seakan-akan dia mewajibkan dirinya dimurkai dan menghancurkan bangunan yang sudah dia bangun. 1, sibuk ngurus kekurangan, cacat, aib orang lain. Ini itu mengakibatkan bangunan ibadah dia hancur. Wajiblah dia dapat murka. Dan berarti dia menginvestasi al-maqtu.
kemurkaan Allah di dalam jiwanya. Kemudian besar kepala, al-mu'jibu binafsi, besar kepala. Maksudnya rasa diri hebat, rasa diri berjasa. Itu al-mura'i bi amalihi. Berbuat sesuatu karena ada motif yang tidak tulus. Itulah ria. Orang ria itu maknanya ada motif tersembunyi di dalam perbuatan baiknya. Nah, sebaiknya pula ada 3 orang. Kalau tadi kan 3 orang yang buruk. Saya sebut tadi 3 perbuatan. Maksudnya orangnya itu ya, orang yang sibuk ngurus orang lain, orang yang merasa dirinya besar kepala, orang yang bermotif lain dalam perbuatan baiknya. Nah, sekarang ada 3 model pula manusia lagi yang mereka sebenarnya menginvestasi cinta di dalam jiwanya. Mereka memperoleh afiat, keselamatan jiwa, dan posisi yang tinggi di sisi atau ya di sisi penduduk langit, yaitu para malaikat. Siapa itu? Orang yang berkelakuan baik, tulus dalam berbuat, lagi rendah hati. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, introspeksi kalian sebelum kalian nanti diperiksa. Itu lebih mudah. Karena kalian mengintrospeksi diri kalian sendiri. Timbang diri kalian, ukur diri kalian sebelum kalian nanti diukur, ditimbang. Persiapkan diri kalian menghadapi persidangan yang paling besar. Arad itu pembentangan yang paling besar, sehingga dibukalah semua. Pada hari itu kalian akan dihadapkan. Tidak ada penyembunyi yang dapat menyembunyikan kalian. Diriwayatkan dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan manusia itu ada 3 model. Ini menurut peninjauan beliau. Manusia yang menyibukkan diri mengurus tempat kembali daripada tempat hidupnya sekarang. Yang kedua, yang menyibukkan tempat hidupnya sekarang daripada tempat kembalinya. Yang ketiga, yang menyibukkan dirinya dengan keduanya sekaligus. Yang pertama itulah orang-orang yang menang, yang berjaya. Yang kedua itulah orang-orang binasa. Yang ketiga inilah orang-orang yang mempertaruhkan diri untuk menyelamatkan mana. Artinya masih dipertanyakan keselamatannya, mukhatirin, masih dipertanyakan keselamatannya karena dia mengambil sekali dua, ya. Disebutkan dari Hatim Az-Zahid Al-Asam, dia mengatakan 4 yang tak dapat dikenal nilainya kecuali melalui 4 pula. 1, nilai masa muda itu tak diketahui betul kecuali oleh orang yang sudah tua. Nilai keselamatan dari sesuatu bencana tidak diketahui tingginya kecuali oleh orang-orang yang mengalami bencana. Nilai kesehatan tidak diketahui betul-betul kecuali oleh orang yang sakit. Nilai hidup tidak diketahui kecuali oleh orang yang mati. Sudah dibocorkan begini, jangan salah nilai kita, ya. Kata Syabul As-Samarkandi, yang berikut ini yang disebut oleh Syekh Hatim Al-Asam ini, itu berasal dari hadis Rasulullah, yaitu irtanim khamsan qabla khamsin. Ya, itu kata Syabul As-Samarkandi. Pergunakan. Irtanim itu kan asal kata ghanimah, ya, ghanimah. Hasil kata filmnya ghanimah. Itu artinya adalah harta rampasan. Jadi kesannya gunakan yang 5 ini sebagai harta rampasan kalian. Sebelum dirampas oleh yang 5 lain. Mana itu? Muda sebelum renta, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Karena itu pantaslah manusia mengenal betul nilai hidupnya. Gunakan itu saat demi saat yang sedang dijalani. Ya. Kaifa yakunu hal fi adin ukhra? Hendaklah dia renung macam mana keadaan aku nanti. Renunglah dia betapa menyesalnya orang-orang mati karena mereka ingin hidup walaupun sekadar 2 rakaat atau sekadar mengucap kalimat la ilaha illallah. Wa inna qad naltaha, sedangkan kita sekarang sedang hidup ini seriuslah mengabdi kepada Allah Ta'ala sebelum datang waktu nyesal dan sesal. Waktu nyesal dan sedih, ya. Syekh Hatim Al-Asam pernah ditanya, alama banaita amaluka? Di atas landasan apa? Fondasi apa? Engkau berbuat ini, berbuat baik-baik ini apa? Beliau jawab 4. 1, aku yakin untuk aku ada rezeki yang tidak mungkin melenceng kepada orang lain. Sebagaimana rezeki orang lain itu tidak mungkin melenceng kepada aku.
Aku pegang itu, yakin betul aku. Aku yakin bahwa aku diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan yang fardu yang tidak mungkin orang lain menyelesaikannya. Maka aku sibukkan diriku menyelesaikan kefarduan itu. Aku yakin Allah Ta'ala lihat aku setiap masa. Aku malu kepada Allah. Yang keempat, aku yakin ajal akan menyongsongku. Maka sejak sekarang ku persiapkan ubadiruhu. Persiapkan sambutan terhadap ajal itu. Kata Syekh Abdul Samarkandi, apa yang maksud dengan menyongsong ajal, mempersiapkan ajal itu? Persiapkan diri dengan perbuatan-perbuatan baik. Cegah tahan diri dari yang dilarang Allah. Rendahkan jiwa kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala tetap meneguhkan kita di dalam perbuatan baik dan tidak berbuat buruk itu. Supaya akhirnya kita berada di dalam kebaikan. Sebagian al-hikmah mengatakan, orang akan bisa merasakan kelezatan, kenikmatan manisnya pengabdian kepada Allah Ta'ala. Kecuali dia masukkan atau kecuali masuk di dalam perbuatannya itu dengan niat dan anugerah. Nanti apa yang dimaksudkan anugerah ini? Barulah dia mengamalkannya dengan penuh rasa takut. Takut ini lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kehati-hatian. Serahkan kepada Allah dengan tulus. Karena apabila masuk di dalam niat yang baik, Allah Ta'ala fa'alam, maka yakinlah dia Allah Ta'ala telah memberinya taufik untuk berbuat itu. Jadi kalau masuk niat baik dalam perbuatan itu, yakinlah dia, oh memang Allah yang mengirim aku, Allah yang memberikan aku taufik untuk berbuat ini. Dan Allah Ta'ala yang memiliki anugerah itu. Itu yang maksud minnah tadi. Yakin betul kita bahwa kita bisa berbuat baik. Ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Sehingga syukur dia kepada Allah. Dan kalau bersyukur, Allah tambah. Apapun itu. Ya, apapun tambahan Allah Ta'ala itu. Allah tambah. Kalau kita bersyukur. Ya. Perhatikan surah Ibrahim ini. Ya, surat yang ke-14. Ayat 7. Demi jika kalian bersyukur kepada Allah Ta'ala, aku tambah betul. Kalau kalian kufur nikmatku, ingat, sungguh siksaku teramat pedih. Sebaliknya kalau dia lakukan perbuatan baik itu dengan penuh kehati-hatian, seakan-akan wajib Allah kasih dia pahala. Ya. Lihat surat 9, surat Taubah 120. Allah tidak menyia-nyiakan ajro, upah, balasan. Apalagi mau kita artikan ajro ini, gaji orang yang berbuat baik. Di dunia berupa apa upah itu? Rasa manis dalam patuh kepada Allah. Di akhirat berupa surga. Apabila dia lakukan perbuatan baik itu dengan tulus, Allah terima. Apa tanda perbuatan baik kita diterima Allah? Ini ulama sebut ya. Syabul Samarkandi tuliskan ini. Alamatul qalbi an yuafiqa li ta'atin hiya arfa'u minha. Tanda perbuatan baik itu diterima, Allah beri dia taufik untuk mematuhi Allah yang lebih tinggi lagi dari yang diterima itu. Ya. Tanda orang tertipu itu ada 3. An yajma'a ma la yakhlufu. Dikumpul-kumpulkan sesuatu yang tidak ada gantinya. Yang la yakhlufu, sesuatu yang tidak bisa diperbaikinya. Kumpul-kumpul, kumpul-kumpul, padahal nanti ada gantinya. Itu rugi. Yang kedua, menambah dosa yang membinasakannya. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan baik yang menyelamatkannya. Apa yang dikumpulkan tak ada ganti itu? Ya di antaranya harta. Ya di antaranya harta. Asyik dikumpul-kumpul harta. Apa gantinya untuk apa? Kalau nggak digunakan untuk kebaikan. Ya. Atau mengumpulkan dalam pengertian lewat saja waktu begitu. Umurnya itu terkumpul pada diri dia, sedangkan kalau sudah lewat tak bisa tergantikan lagi. Umur itu orang sudah lewat. Ini tanda orang tertipu, ya. Tanda orang yang munib. Munib itu yang diterima Allah Ta'ala ibadahnya. Satu, dia jadikan jiwanya terus merenung. Apa yang direnungkan? Kita sudah kaji kemarin, merenung kebesaran Allah Ta'ala. Dia jadikan lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah. Dia jadikan tubuhnya untuk mengabdi kepada Allah. Seterusnya, lil mukhadi'in nafsahu thalath alamatin. Orang yang sedang menipu dirinya itu ada 3 tanda. Satu, tidak bukan. Tanda orang yang menipu dirinya itu 3. Mungkin dia tak sadar. Satu,
segera dipenuhinya kemauannya dan merasa aman dari salah. Ya. An yubadira syahwati, memuaskan kemauan. Asal mau ini penuhi, asal mau ini lakukan. Yang tujuannya nggak ada lain, Chris. Itu saja. Asik ingin memenuhi kemauan-kemauan, wayak mana zalala, dan dia merasa aman saja. Dari ketergelincirannya itu, dari dosanya itu, ya. Kemudian menunda taubat. Sebab dia panjang angan-angan, tik nanti. Yang ketiga, tapi mengharapkan jaya sukses selamat di akhirat tanpa ada perbuatan baiknya. Itu lucu ya. Ini nipu diri namanya. Kata sebagian orang bijak, orang yang mengklaim dirinya ada pada dirinya 3, tapi tanpa disertai 3, yang lain pula. Yakinlah, setan sebenarnya sedang menguasai dia, sedang mengejek dia, menertawakan dia. 1. Orang yang mengklaim dia merasakan manisnya mengingat Allah Ta'ala pada detik yang sama, dia cinta pada kehidupan dunia ini. Yang mengklaim bahwasanya dia mendapatkan ridho Tuhan. Padahal dia sendiri tidak pernah menahan hawa nafsunya. Tapi dia mengklaim dia mendapat ridho Allah Ta'ala. Siapa yang mengklaim tulus ikhlas kepada Allah, tapi masih suka disanjung, dipuji orang, diangkat-angkat orang. Ini sebenarnya sedang dalam permainan penguasaan setan. Dari Abu Nadrah. Dari Abu Nadrah. Dia mengatakan, siapa yang ada pada dia, mankun, ada 4. Kalau ada pada diri seseorang, tapi dia tidak bertambah baik, yakinlah Allah tidak menerima perbuatan baiknya. 1 orang yang berperang, habis perang, tidak dia bertambah baik. Itu tanda perbuatan dia, tindakan dia pergi berperang itu tidak diterima Allah. Siapa puasa Ramadan, tapi tidak menjadi lebih baik, itu tanda Allah tidak terima. Siapa tunaikan ibadah haji, tapi tidak bertambah kebaikannya, itu tak diterima Allah hajinya. Siapa yang sakit kemudian sehat, setelah sehat tidak menjadi lebih baik, itu berarti waktu sakitnya itu tidak menghapus dosanya. Pantaslah orang berakal memiliki 4 perkara sampai baik bagus perbuatannya dan tidaklah dia menyia-nyiakan keseriusannya. Apa yang harus dimiliki itu? Pertama, pengetahuan. Supaya pengetahuan itu dapat menjadi, supaya ilmunya itu dapat menjadi hujah sandaran dia dalam berbuat baik itu sehingga kebaikannya tidak sia-sia. Tawakul, menjadikan Allah sebagai wakil hidup dia sehingga dia beribadah hatta yakuna lahu fil ibadati faraghun wa minal khalqi yasun. Kalau dia berwakilkan hidup dia kepada Allah sehingga hatinya itu lapang untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, dan wa minal khalqi yasun, terputus dari rasa jiwa tergantung kepada manusia. Kemudian sabar supaya perbuatan itu dikerjakan dengan sempurna. Tulus supaya mendapat pahala. Dari Syekh Hasan Basri mengatakan, "Ma talaba rajulun hadzal khaira ilajan illa jatahada wa nahala wa dabana." Orang tak akan dapat surga kecuali kalau dia ijtihada, sungguh-sungguh, serius berbuat dan istiqomah sampai mati. Tidakkah kau perhatikan surat Fussilat? Kata Syekh Hasan Basri, surat yang ke-41 ayat 30. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian orang itu istiqomah. Tanda orang istiqomah itu seperti gunung. 4 tandanya. 1, tidak dia mencair karena oleh panas, tidak membeku oleh dingin, tidak bergerak oleh angin, tidak dia terseret oleh ombak. Ini dia. Ya. Begitulah orang-orang yang istiqomah, yang konsisten. Itu ada 4 tandanya. Tadi di atas itu tanda gunung. Gunung itu oleh panas, oleh dingin, oleh angin, oleh banjir, tetap dia. Nih, apabila ada orang berbuat baik kepada dia, kebaikan orang itu tidak menggiring dia untuk condong kepada orang yang berbuat baik itu, padahal orang yang berbuat baik itu misal kata sekali waktu melakukan kesalahan, bukan kebenaran. Si A berbuat baik kepada si B.
Kebaikan si A kepada si B itu tidak mempengaruhi si B untuk memihak kepada si A jika si A ghairu haqqin, tidak berada di kebenaran. Yang kedua, jika orang berbuat buruk kepada dia, keburukan orang itu tidak menggiring dia untuk mengatakan orang itu salah apabila orang itu benar. Si A buat buruk sama si B. Nah, keburukan si A kepada si B tidak mempengaruhi si B untuk mengatakan eh, si A itu salah. Padahal si A itu benar. Tidak, dia tetap itu. Ya. Kemudian, an hawa nafsihi la yahuluhu an amrillah. Bahwasanya hawa nafsunya tidak menghalanginya untuk mematuhi perintah Allah. Kemudian remah-remah kehidupan dunia ini tidak memalingkannya daripada kepatuhan kepada Allah. Sebelum dapat yang diinginkan, dia bilang agama begitu-begini. Setelah dapat, agama begitu-begitu. Ini hati-hati. Siapapun ini mungkin terjadi. Teguh, hebat, berapi-api. Tapi setelah dapat benda, nikmat, kesenangan hidup dunia ini, berubah dia. Jangan. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya. Ada 7 brankas kebaikan, ya, perbendaharaan kebaikan. Setiapnya itu disebut dalam kitab Allah Ta'ala. 1, tulus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Al-Bayyinah surat 98 ayat 5. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali mengabdi kepada Allah hal keadaan kalian tulus beragama itu lurus. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikan surat Luqman surat 31 ayat 14. Ingat kalian, syukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, kepada aku kalian kembali. Yang ketiga, sambung rasa. Perhatikan surat 4 An-Nisa ayat 1. Hati-hati kalian jangan melanggar hukum Allah, ya. Yang dengan kehati-hatian itulah kalian saling meminta dan dengan sambung rasa. Yang keempat, tunaikan amanah. Ini surat yang sama ayat 58. Allah Ta'ala suruh kalian menunaikan amanah titipan orang. Tunaikan itu, sampaikan kepada pemiliknya. Yang kelima, jangan mematuhi siapapun kalau itu dalam rangka durhaka kepada Allah. Perhatikan surah Ali Imran, surat 3 ayat 64. Wala yattakhidhu janganlah sebahagian kalian menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Makna Tuhannya itu maksudnya kalian patuhi aja, padahal itu durhaka kepada Allah. Saking patuhnya kalian kepada dia, itu disebut sebagai Tuhan. Yang keenam, tidaklah dia melakukan sesuatu itu berdasarkan kemauan dia saja, nafsu dia. Nah, itu perhatikan itu surat Nazi'at disebut Allah itu tidak boleh. Ya, perhatikan itu disebut Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 41. Jelas itu. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat yang ke-79. Dia cegah diri dia dari memperturutkan keinginan. Surga tempatnya kembali. Yang ke-7, serius memati Allah Ta'ala. Berhati-hati. Harapkan upah balasan dari Allah Ta'ala. Itu surat As-Sajadah ayat ke-16, surat 32 ya. Mereka berdoa kepada Tuhan dalam keadaan harap, khauf wa tama'an. Dan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka donasikan. Jadi tidak cukup berharap saja. Mereka di dalam itu ada donasi. Wajib setiap orang khaifan bakian. Menangis. Bukan menangis sedih, stres, depresi. Bukan. Menangisi bahwa diri ada silap yang lalu. Perbaiki. Jangan ulang lagi. Bahwa kesempatan hidup yang berharga ini, mengapa lewat dia? Itu ya. Masalah ini syadid. Berat ini. Ya. Kira-kira begitu. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi Allah SAW melewati satu daerah. Di daerah itu ada bukit. Di bukit itu ada terdengar suara menangis dan rintihan didengar oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Ada ratap orang. Dengar Nabi Isa. Ditanya Nabi Isa, siapa? Apa ini? Kok nangis-nangis di bukit ini? Mereka jawab, wahai Nabi Allah Isa, sejak kami tinggal di sini, kami sudah dengar nangis dan ratapan ini. Sudah kami dengar. Kata Nabi Isa, wahai Tuhan, izinkanlah aku cakap-cakap sama bukit ini. Allah pun izinkan bukit itu berbicara. Kata Faqala, ya Isa,
Dia kata, "Wahai Isa, mau apa kau?" Kata Nabi Isa, "Kasih tahulah kenapa kau menangis meratap. Apa itu?" Kata bukit itu, "Ya Isa, aku adalah bukit yang diambil orang bahan dari tubuhku ini menjadi berhala. Diukir orang jadi berhala. Mereka mengabdi kepada berhala yang bahan dasarnya terbuat dari aku. Selain Allah Ta'ala. Mengabdi mereka kepada berhala itu. Bukan kepada Allah Ta'ala. Aku takut nanti Allah Ta'ala campakkan aku di dalam api jahanam. Karena aku dengar di Al-Baqarah surat 2 ayat 24 itu, hati-hati kalian terhadap api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Aku takut, akulah batu itu yang akan dicampakkan besok di dalam api. Oh, Allah Ta'ala pun wahyukan kepada Nabi Isa, bilang kepada bukit itu, supaya dia tenang. Aku dah lindungi dia dari api jahanam ini. Itu. Sekarang Syabulis membimbing kita. Perhatikan, batu yang keras begitu takut kepada Allah. Macam mana kita yang lemah ini, manusia ini, kok tidak takut? La yakunul miskinu dha'ifu bu'nu adama yakhafu minan nar. Macam mana kita tidak takut kepada api itu? Dan dia tidak berlindung dengan Allah dari api itu. Wahai manusia, jaga diri dari api itu. Caranya dengan menjauhkan diri dari dosa. Karena dosa itu konsekuensinya adalah menimbulkan murka dan siksa Allah. Tak ada yang sanggup itu menghadapi siksa Allah, tak ada yang sanggup, ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan, ketika ayat ini turun, Al-Baqarah 143, begitulah kami jadikan umat yang moderat, yang pertengahan, supaya menjadi saksi kepada seluruh manusia. Dan Rasul menjadi saksi kalian. Ketika ayat ini turun, kata Anas bin Malik, Rasulullah menangis. Kata Rasulullah, wahai manusia, Allah Ta'ala bangkitkan aku sebagai Nabi, utus aku sebagai Rasul. Pilih kalian, Allah Ta'ala pilih kalian untuk Nabinya. Dan Allah menetapkan aku menjadi saksi kepada kalian, menjadikan kalian saksi kepada umat-umat yang telah lalu. Begitulah Rasulullah. Tiba-tiba adalah sahabat Ansor. Tiba-tiba ada sahabat Ansor, namanya Qais bin Urah. Dia bilang, ya Rasulullah, macam mana kami menjadi saksi kepada umat yang sebelum kami, sedangkan kami bukan menjadi bahagian dari mereka. Dan mereka pun tidak hidup di zaman kita sekarang. Oh, Nabi kasih penjelasan. Faqala Nabi SAW, ya benar Urwah, kata Rasulullah. Pada hari kiamat nanti, bumi sudah digantikan bumi yang lain. Langit pun sudah diganti Allah dengan langit yang lain. Sudah dilipat-lipat Allah macam buku. Maksud dilipat macam buku itu. Langit diganti dengan langit yang lain. Dah begitu, manusia pun dikumpulkan. Ada yang hitam muka mereka, ada yang putih. Terbiarkan begitu 40 tahun. Ditanya, ya Rasulullah, apa yang mereka tunggu? 40 tahun. As-soyha, kata Rasulullah, panggilan. Sebagaimana yang disebut dalam surat Toha, surat 20 ayat 108. Pada hari itu, yattabi'una ad-da'iya. Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan ad-da'iya, penyeru. Itu maksud malaikat. La wajalahu, enggak ada bengkang-bengkok, bantah sana sini, enggak ada. Wa khasyat aswat, suara pun, semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Kasih. Fala tasma'u ila hamsa, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik saja. Ya ini bergerak dua bibir tanpa bertutur kata yang tinggi. Bergerak gitu saja. Mereka dikirim ke suatu tempat yang di tempat itu tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Kemudian nampaklah kepada mereka Allah Ta'ala mengadili antara binatang. Dikisos sebahagian binatang dari sebahagian yang lain. Setelah selesai, binatang ini salah, binatang itu betul. Binatang A salah kepada binatang B, binatang B betul. Setelah diadili, mereka menjadi tanah. Itulah sehingga orang-orang kafir waktu hidup di dunia diinformasikan oleh Allah seperti dalam surat An-Naba, surat 78 ayat 40 itu. Orang kafir bilang, Tuhan enaknya lah jadi binatang saja. Baguslah kami jadi tanah. Kira-kira begitu. Barulah datang setiap nabi dengan umatnya. Mereka pun diselesaikan perselisihan di antara mereka dengan kebenaran.
Sebahagian di surga, sebahagian di neraka saya. Kemudian ada pula yang menyuruh, mana Nuh? Nuh pun datang. Allah tanya, Nuh, sudah kau sampaikankah ajaranku? Amanah yang ku percayakan kepadamu? Nabi Nuh, wah, sudah ya Allah. Ya, ya, sudah. Ku sampaikan sudah, ku tunaikan sudah. Umat Nabi Nuh pun datangkan Allah tanya. Kalian umat Nabi Nuh, ini Nuh. Aku sudah bangkitkan dia, mengajak kalian kepada kalimat ikhlas. Maksudnya, menuhankan Allah Ta'ala. Sudahkah dia sampaikan kepada kalian? Wah, Rabbana, Tuhan Tuhan kami, tak ada seorang pun yang datang kepada kami mengingatkan itu. Baik dia membawa kabar gembira maupun kabar takut. Allah Ta'ala bilang, ayo, tengok. Itu umat kau. Mereka menolak. Mereka katakan tak pernah. Ah, baik, sekarang aku tanya kepada kau, Nuh. Adakah saksi yang membenarkan kau, wahai Nuh? Oh ya, kata Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad. Oh, Allah panggil. Ah, maka ada yang memanggil, bukan Allah memanggil. Wahai sebaik-baik umat yang pernah Allah ciptakan untuk seluruh manusia. Yang berpuasa di Ramadan. Yang yakumuna minas sufufi. Bukan yang ya. Kemudian mereka pun berdiri. Fayakumuna. Mereka berdiri di tengah-tengah saf di keramaian itu. Sebagaimana yang disebut Allah dalam surat Al-Fatah ayat 29. Surat 48 ayat 29 itu. Tampak tanda di wajah mereka. Tanda bekas-bekas mereka mengerjakan sujud. Ini persoalan rohani, bukan persoalan tanda hitam di kening. Ini kan persoalan akhirat, ya. Mana kalian? Mereka pun menjawab, baik, ya Allah, kami penuhi seruan Allah Ta'ala. Allah pun bilang, wahai umat Muhammad, adakah kalian menjadi saksi terhadap Nabi Nuh bahwa dia benar? Umat Nabi Muhammad menjawab, Rabbi nasyhadu. Ya, kami bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah itu, menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada dia. Umat Nabi Nuh pun, Nuh itu awal Nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW akhir Nabi. Bagaimana pula kalian menjadi saksi kepada umat yang kalian tidak hidup di zamannya? Umat Nabi Muhammad menjawab, itu tengok kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat surat Nuh ayat 1. Itu surat 71 ayat 1. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya, kan jelas tuh. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Jelas kan? Jadi sudah betul Nabi Nuh betul. Kami baca itu. Kunna qara'nahu ila akhir. Kami baca ayat itu. Itu ada di Al-Quran, kami sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir. Ya. Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa perintah? An anzir qaumaka. Ingatkan kaummu min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sebelum datang kepada mereka siksa yang pedih. Jadi kami meyakini, membenarkan. Maka Allah pun mengatakan, betul kalian umat Muhammad. Betul kalian, kata Allah Ta'ala. Dan aku sudah bersumpah terhadap diriku. Tidak menyiksa siapapun. Kecuali aku kalaupun menyiksa itu pasti ada alasan. Kalau tidak, tak mungkin. Fatawahabu ya ummata Muhammadil mawalima fima bainakum. Maka kalian, umat Muhammad, saling memaafkanlah terhadap tindakan kalian yang saling merugikan. Si A merugikan si B kepada si A ke C ke B ke B, dan seterusnya. Itu saling memaafkan. Karena sesungguhnya aku memaafkan kalian. Apa yang terjadi antara kalian terhadap aku sudah maafkan. Maka kalian saling memaafkan. Selesai. Ya, akan datang kaji kita. Permusuhan dengan setan dan mengetahui trik perangkap setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.